Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hai wal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat beriringkan salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga akhir zaman kelak. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Durarul Bahiyah kita, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan tentang apa Pak? Rukun-rukun wudu, ya, sudah kita selesaikan tentang rukun-rukun wudu. Jadi rukun-rukun wudu ini adalah hal-hal yang wajib, artinya tidak boleh kita lalaikan. Ya, tidak boleh kita lalaikan. Kurang salah satu dari rukun ini maka wudu kita tidak sah. Ya, maka wudu kita tidak sah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya yang dibahas oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah dalam kitab Ad-Durarul Bahiyah ini. Nah, beliau mengatakan faslun, pasal kata beliau. Wa yustahabbu at-tathlithu fi ghairi ar-ra'si wa italatul ghurrati wat tahjili wa taqdimus siwaki wa ghaslul yadaini ila rusghaini thalathan qabla asy-syuru'i fi ghaslil a'dha'il mutaqaddimah. Pasal berikutnya yang beliau jelaskan setelah beliau menjelaskan tentang rukun-rukun wudu, sekarang beliau menjelaskan tentang sunnah-sunnah wudu, ya. Ini perkara berikutnya adalah sunnah-sunnah wudu. Apa saja sunnah-sunnah wudu yang hendaklah kita lakukan? Tapi sebagaimana yang kita ketahui bersama, bapak-bapak sekalian, ikhwan rahimani wa rahimakumullah, yang namanya sunnah itu kata ulama fikih adalah ma yuthabu fa'iluhu wa la yu'aqab tarikuhu. Itu orang yang mengerjakannya dapat pahala, tapi kalau tidak mengerjakan maka tidak berdosa. Ya, ini makna dari sunnah menurut para ulama fikih. Nah, artinya sunnah ini orang yang melakukannya dapat pahala, alhamdulillah dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ditinggalkan maka wudu tetap sah. Wudu tetap sah dan tidak berdosa, ya. Bukan berarti kita tinggalkan, enggak apa ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, namanya sunnah itu berarti afdolnya dikerjakan, jangan dibalik. Ya, karena sebagian orang kadang-kadang kalau sunnah malah ditinggalkan, giliran yang makruh malah diamalkan. Ya. Ini sebagian orang-orang yang menisbatkan diri mereka kepada ilmu, kadang-kadang masih seperti itu. Maka ini tidak dibenarkan. Namanya sunnah itu yang afdolnya kita kerjakan. Ya, adapun yang makruh baru kita tinggalkan, jangan terbalik. Ya, barakallahu fikum. Nah, sebelum kita menjelaskan yang beliau sampaikan di sini sudah kita baca tadi, terlebih dahulu kita katakan ada beberapa poin yang sudah dijelaskan oleh beliau yang menurut beliau adalah kemarin wajib, tapi sudah kita jelaskan yang rajih, pendapat yang lebih tepat, perkara itu adalah sunnah. Apa diantaranya Pak? Mengucap bismillah. Ini berarti salah satu sunnah wudu.
Ya, membaca bismillah. Ini sudah beliau jelaskan, tapi karena beliau Imam Syaukani merujukan bismillah itu wajib, tapi kita merujukan bahwasanya bismillah itu sunnah dan kita telah bawakan dalil-dalilnya. Ya, tentang bahwasanya bismillah itu sunnah, tidak sampai wajib. Kemudian juga adalah kumur-kumur. Ya, berkumur-kumur juga salah satu sunnah dari wudu. Ya, kemudian yang ketiga adalah istinsyak. Apa istinsyak? Menghirup air ke lubang hidung. Ya, jadi ini 3 sunnah yang sudah kita singgung pada pertemuan sebelumnya. Nah, kita lanjutkan perkataan beliau di sini, wa yustahabbu tathlits fi ghairi ra's, kata beliau. Dan di antara sunnah wudu berikutnya adalah disunnahkan untuk mencuci atau mengusap anggota wudu kita itu sebanyak 3 kali. Ya, jadi berwudu sebanyak 3 kali. Ini salah satu sunnah dalam berwudu. Ya, ketika kita kumur-kumur 3 kali, istinsyak 3 kali, cuci muka 3 kali, tangan sampai siku 3 kali, kepala sekali atau 3 kali? Nian apa? Nah, beliau katakan wa yustahabbu tathlits fi ghairi ras. Nah, disunnahkan 3 kali kata beliau kecuali kepala. Kecuali kepala. Ya, kepala berarti menurut beliau hanya 1 kali, dan ini pendapat mayoritas ulama. Ya, pendapat jumhur ulama mengatakan kepala itu diusap hanya satu kali saja. Ya, hanya 1 kali. Adapun yang kita ngusap dari depan ke belakang kemudian ke depan lagi, itu bukan berarti 2 kali kata mereka. Itu hanya apa? Hanya meratakan saja. Kalau 2 kali itu seperti ini, ambil lagi. Tapi kan nggak ngambil air lagi kan? Artinya cuma sekali. Itu kata para jumhur ulama, itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Ya, pendapat 3 imam, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad, mereka mengatakan mengusap kepala itu cuma 1 kali. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan mengusap kepala 3 kali. Mengusap kepala 3 kali. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kalau saya lebih memilih pendapat Imam Syafi'i. Ya, bahwasanya mengusap kepala boleh 3 kali. Ya, mengusap kepala itu boleh 3 kali. Terkadang-kadang kita usap 3 kali. Betul, yang afdolnya kita usap sebanyak 1 kali, yang sebagaimana kita amalkan. Akan tapi kalau kita sekali-kali mengusap 3 kali boleh, Pak. Ada dalilnya, ada dalam Sunan Abi Dawud. Ya, dalam Sunan Abi Dawud, Sunan Abi Dawud beliau membawakan 2 riwayat. Ya, meskipun sama-sama riwayat ini 2 jalur periwayatan, meskipun kedua-duanya dinisbatkan kepada Utsman bin Affan, tapi dia ada 2 jalur. Yang mana kedua jalur ini dinilai oleh sebagian ulama jalurnya atau sanadnya hasan. Ya, namanya hadis hasan berarti boleh diamalkan. Ya, dan ulama yang menilai bahwasanya sanad hadis ini hasan, silakan yang punya Sunan Abi Daud nanti dibuka bab tentang wudu, ya, sifat wudu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Situ beliau membawakan 2 riwayat hadis, 2 sanad, yang mana kedua sanadnya ini dihasankan oleh sebagian ulama. Di antara ulama yang menilai sanad hadis ini hasan, yang pertama adalah Al-Imam Ibnu Khuzaimah. Sahih. Ya. Beliau menilai bahwasannya riwayat tentang mengusap kepala 3 kali itu sahih atau minimal hasan. Ya, yang kedua Imam Ibnul Jauzi. Imam Ibnul Jauzi Al-Hambali, ya, seorang ulama besar di mazhab Hambali. Kemudian yang ketiga Al-Imam Ibnu Salah Asy-Syafi'i, seorang ulama Syafi'iyah. Kemudian yang keempat Al-Imamun Nawawi yang juga bermazhab Syafi'i. Yang kelima Al-Imamul Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga bermadzhab Syafi'i. Kemudian yang terakhir adalah Syekh Al-Albani rahimahumullahu jami'an. Syekh Al-Albani termasuk ulama yang menilai hasan hadis ini. Jadi banyak, Pak. Ya, yang menilai hadis ini sahih atau minimal hasan banyak, sudah kita sebutkan tadi. Ada berapa ulama? Ibnu Khuzaimah, Ibnul Jauzi, Ibnu Salah, An-Nawawi, Ibnu Hajar, Al-Albani, 6 ulama. Ya, dan semuanya ulama hadis, bukan ulama-ulamaan, ya. Jadi memang benar-benar ulama hadis yang mereka menilai hadis ini sahih, wallahu alam. Dan termasuk berarti di antara yang menilai hadis ini sahih adalah Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Buktinya beliau mengamalkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Jadi pendapat yang lebih rajih insyaallah bahwasanya mengusap kepala 3 kali itu disunnahkan, tapi kadang-kadang.
Ya, terkadang. Yang lebih seringnya adalah kita mengusap sekali saja, sebagaimana ini adalah riwayat yang banyak. Lebih banyak periwayatannya dibandingkan yang Rasulullah mengusap 3 kali. Wallahu alam bissawab. Nah, adapun selain kepala, apa ya, jelas itu 3 kali. Sepakat ulama sunnahnya 3 kali. Boleh nggak 2 kali? Boleh. Sekali? Boleh, bukan hanya boleh, sekali itu yang wajib. Ya. Sekali itu wajib. Adapun 2 kali, 3 kali maka itu sunnah saja. Ya, kurang dari sekali nggak boleh berarti. Namanya kalau kurang dari sekali berarti belum berwudu, ya kan? Jadi sekali itu batasan minimal, itu batasan wajibnya. Adapun 2 kali itu sunnah boleh, 3 kali itu juga sunnah. Dan kata sebagian ulama yang lebih afdal adalah kita ini sekali-kali, kadang-kadang cuci sekali saja, terkadang 2 kali, dan terkadang 3 kali. Itu yang afdal. Karena telah sahih dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan tawaddu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wa marrataini. Telah sahih dari Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah itu pernah wudu kadang-kadang sekali dan kadang-kadang 2 kali. Tapi kebanyakan beliau berwudu 3 kali. Sebagaimana riwayat tentang 3 kali ini banyak dalam hadis Utsman bin Affan, Abdullah bin Zaid, dan yang lainnya dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di antara sunnah dalam berwudu adalah kita mencuci atau mengusap anggota wudu kita sebanyak 3 kali. Ini sunnah. Nah, kemudian yang berikutnya kata beliau, di antara sunnah juga wa italatul ghurrati wat tahjil, dan memanjangkan ghurrah dan tahjil. Memanjangkan ghurrah dan tahjil. Apa ghurrah? Ghurrah itu adalah cahaya, ya, yang akan ada di wajah seorang mukmin, seorang muslim nanti di hari kiamat. Kenapa? Karena bekas wudu. Sebenarnya ghurrah itu dalam bahasa Arab, ya, berasal dari kata ghurrah itu sebenarnya hukum asalnya untuk warna putih yang ada di dahi kuda. Ya, kalau kuda yang berwarna hitam, kemudian dahinya berwarna putih, nah putih yang ada di dahi dari kuda itu, kepala kuda itu dinamakan ghurrah. Ya, dan kaum mukminin, orang mukmin, orang Islam nanti di hari kiamat disifatkan dengan punya ghurrah. Kenapa? Karena wajahnya nanti putih berseri. Ya, karena wajah kaum mukminin nanti putih berseri. Nah, Rasulullah SAW nanti mengenali kita, Pak, kaum muslimin itu dikenali dengan apa? Putih yang ada di wajah kaum mukminin. Kenapa? Karena bekas wudu. Artinya, ya, ini salah satu dalil yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat itu membuat pelakunya kafir. Kenapa? Kata mereka, karena ciri-ciri orang beriman, nanti Rasulullah SAW bisa mengetahui orang beriman itu dari cahaya atau warna putih berseri yang ada di wajah orang beriman. Kenapa? Karena bekas wudu. Yang mana kita ketahui bersama, wudu itu adalah merupakan syarat sholat. Artinya orang itu nggak akan wudu kecuali dia mau sholat. Kalau dia nggak pernah sholat, berarti nggak pernah wudu. Kalau nggak pernah wudu, ada nggak bekas wudunya nanti di hari kiamat? Enggak. Makanya sebagian ulama menilai orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ini pendapat Imam Ahmad. Meskipun ulama jumhur mengatakan tidak sampai kafir, tapi jelas meninggalkan sholat itu adalah salah satu dosa besar yang paling besar, ya, yang harusnya kita tidak boleh melakukannya. Wallahu a'lam. Nah, itu ghurrah. Jadi ghurrah itu adalah cahaya yang ada di wajah kaum mukminin nanti di hari kiamat karena bekas wudu. Adapun tahjil bukan ta'jil, ya. Tahjil pakai ha bukan ain. Kalau ta'jil itu menyegerakan berbuka. Ini tahjil. Itu adalah cahaya yang ada di tangan dan kaki seorang mukmin karena bekas wudu mereka. Ya, karena bekas wudu yang dilakukan oleh seorang mukmin tersebut. Nah, di antara sunnah berarti kata beliau italah, memanjangkan. Jadi ketika kita membasuh wajah, maka kita sempurnakan membasuh wajah kita. Ya, kita sempurnakan membasuh wajah kita. Ketika mencuci tangan, kita sempurnakan sampai siku, bahkan kata ulama dilebihkan sedikit. Ya, siku dinaikkan sedikit. Ya, ini sunnah memanjangkan tahjil. Begitu pula kaki sampai mata kaki, tapi dinaikkan sedikit. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an itu pernah beliau berwudu, ketika beliau berwudu beliau
ketika mencuci tangan beliau panjangkan sampai lengan atas. Ya, hampir ke ketiak seperti itu, saking beliau memanjangkannya. Kemudian ketika beliau mencuci kaki, dipanjangkan oleh beliau sampai hampir ke betis. Ini yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Ya, nah makanya para ulama menilai bahwasanya hal ini sunnah. Ya, hal ini adalah sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya italatul ghurrah, memanjangkan ghurrah dan tahjil adalah sunnah, itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah bersabda, "Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin." Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah, akan datang di hari kiamat kelak dalam keadaan wajahnya putih berseri. Begitu pula kaki dan tangannya min azaril wudu, karena bekas wudunya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan, "Faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al." Maka barang siapa yang ingin memanjangkan ghurrah dan tahjilnya, maka hendaklah dia lakukan. Artinya di antara bentuk sunnah adalah melebihkan sedikit, ya, jangan kurang-kurang. Karena kalau sampai kurang takutnya malah nggak terkena sikunya. Padahal siku itu juga wajib dicuci. Begitu pula mata kaki, Pak, wajib dicuci. Maka disempurnakan, cara menyempurnakannya lebihkan sedikit agar kita yakin bahwasanya seluruh anggota wudhu tersebut benar-benar tercuci. Begitu pula wajah kita, ya, dipastikan benar-benar tercuci. Wallahu alam. Ini diantara sunnah, kata beliau. Kemudian yang berikutnya, sunnah yang berikutnya, yang berapa berarti ini? Yang ke-6, ya. Kalau kita hitungnya dari bismillah tadi. Bismillah, kumur-kumur, istinsyak 3 kali, kemudian italatul ghurrah wa tahjil, memanjangkan ghurrah dan tahjil. Kemudian yang ke-6 adalah bersiwak sebelum wudu. Ya. Jadi sebelum kita memulai wudu kita, disunnahkan kita untuk bersiwak dengan menggunakan kayu siwak. Ya, kayu siwak itu diambil dari tanaman yang bernama tanaman arok. Ya, itu ma'ruf di Jazirah Arabiyah. Ya, kalau di negeri kita tidak tahu ya ada nggak pohonnya. Yang jelas kalau kayu siwaknya banyak dijual di toko-toko herbal, ya, toko-toko Muslim yang menjual ya, perlengkapan seperti itulah, yang jual parfum herbal biasanya ada di situ menyiapkan siwak, ya Pak ya. Nah, itu diantara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Di antara dalil adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan hadis ini hadis yang sahih. Rasulullah bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a al-wudu." Kalau tidak memberatkan umatku, kata beliau, kalau tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap ingin wudu, setiap akan wudu. Kalau nggak memberatkan, akan diwajibkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau wajib pasti memberatkan, ya. Makanya tidak diwajibkan, akan tetapi tetap disunnahkan. Ya, dan faedah siwak ini banyak sekali, Pak ya. Faedah bersiwak ini tentunya di antara faedah bersiwak adalah dapat menjaga kebersihan mulut kita. Ya, dapat menjaga kebersihan mulut kita, menjaga kekuatan gigi kita, ya, kebersihan gigi dan mulut kita. Selain itu, di antara keutamaan bersiwak, kita juga bisa mempraktekkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga dapat mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang juga sahih diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i, ya, dalam kitab sunannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam mardatun lirrabb." Siwak itu, kata Rasulullah, bisa membersihkan mulut dan bisa mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah keutamaan dari pakai siwak. Ya. Tapi enggak tahu, disayangkan ikhwan kita ini kalau sudah ngaji malah jarang yang pakai siwak. Ya, malah sunnah siwak ini lebih diamalkan oleh saudara-saudara kita se-Islam tapi tidak semanhaj, ya. Yaitu saudara-saudara kita jamaah tabligh. Ya, jamaah tabligh yang mereka itu mengamalkan sunnah ini. Ini juga yang membuat ana bingung sampai sekarang. Ya, kok iso gitu loh, ya. Kok bisa, ya, kita yang sudah katanya mengenal sunnah malah untuk mempraktekkan sunnah ini enggak. Ya, katanya halus sunnah,
Katanya ngikut sunnah Rasulullah SAW, tapi kok mengamalkan sunnah itu tidak semangat. Ya, sunnah itu banyak, banyak, bukan hanya poligami. Ya, lalu masalah poligami semangatnya bukan main. Nah ini sunnah-sunnah dari yang kecil-kecil ini kita amalkan. Ya, amalkan yang kecil-kecil, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan yang sunnah-sunnah yang besar nantinya. Ya, nah, jadi ini sunnah seperti itu. Ya, menggunakan siwak ketika ingin berwudu, ini sunnah. Ketika ingin sholat juga sunnah. Dalam hadis Sahih Bukhari ya dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salah. Kalau tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan siwak setiap mau salat, kata Rasulullah. Ya. Kemudian juga di antara hal keadaan yang disunahkan untuk siwak ketika mau baca Al-Qur'an, sunnah bersiwak. Ya, kemudian di antara keadaan yang kita juga disunahkan untuk bersiwak ketika kita masuk rumah pulang. Ya, dari luar itu mau masuk ke rumah, bersiwak dulu. Bersiwak terlebih dahulu ketika ingin bertemu dengan anak istri kita sehingga bersih mulut kita. Kemudian ketika bangun malam mau salat malam itu juga disunahkan kita untuk bersiwak. Jadi banyak keadaan-keadaan yang kita disunahkan untuk bersiwak, dan siwak ini banyak sekali keutamaannya. Ya. Jangan sampai di antara antum ada yang belum pernah mengamalkan sunnah satu ini. Ya, kalau sudah pernah mengamalkan, alhamdulillah. Tapi kalau belum pernah amalkan, Pak, jangan sampai kita meninggal belum sempat mengamalkan sunnah. Kalau bisa setiap hadis yang kita dengarkan itu kita amalkan. Al-Imam Ahmad, salah satu imam yang besar, yang beliau ini dikenal dengan imam ahlus sunnah. Ya, di antara kebaikan Imam Ahmad, beliau ini tidaklah meriwayatkan hadis, ya, tidaklah mendengarkan hadis dan beliau riwayatkan kepada muridnya kecuali beliau telah mengamalkannya. Luar biasa. Ini di antara keutamaan Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana beliau tamasuknya, berpegang teguhnya kepada sunnah Rasulullah. Setiap dengar hadis sebelum disampaikan beliau amalkan dulu. Bahkan pernah beliau mendengarkan hadis tentang masalah hijamah. Apa hijamah? Bekam. Ya. Beliau mendengarkan bahwasanya Rasulullah itu pernah berbekam, minta tolong dibekam oleh tukang bekam. Setelah bekam beliau bayar tukang bekam tersebut 1 dinar. Ya, ketika Imam Ahmad mendengarkan hadis ini, sebelum beliau riwayatkan, beliau amalkan terlebih dahulu. Ya, jadi panggil tukang bekam, minta dibekam, kemudian setelah bekam bayar 1 dinar. Luar biasa. Ini Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, mendengarkan hadis ini sunnah, amalkan. Ya, 1 dinar itu berapa gram emas? 4/4 gram. Ya, kalau 1 gram emas sekarang 1 juta, berarti 1 kali bekam 4.250.000. Siapa di sini yang mampu bayar segitu? Ya, Anda mau jual tukang bekamnya, mau mana? Ya, jadi tukang bekam. Kalau sekali bekam 1 dinar. Ya, tapi kalau 50.000 capek baik. Nah, taib. Tapi boleh ya, memang makruh kata para ulama, upah bekam itu makruh tapi boleh ya, tidak sampai haram. Memang ada beberapa hadis yang menjelaskan, kata Rasulullah, upah tukang bekam itu ujratul hajjam, ya, itu adalah khabith kata Rasulullah, tidak baik, akan tapi tidak sampai haram kata para ulama. Wallahu alam. Nah, jadi diamalkan, Pak, sunnah-sunnah itu. Ya, jangan sampai kita tidak mengamalkan sunnah yang pernah kita pelajari. Dan sudah pernah kita sampaikan juga tentang masalah misalnya istijmar, cebok pakai batu atau yang semisalnya, ya. Jangan pernah kita ndak coba sekali-sekali. Ya. Jadi ceboknya jangan pakai air, pakai tisu atau misalnya yang batu seperti itu. Apalagi ketika safar misalnya, ya diamalkan. Kemudian mengusap di atas sepatu. Ya, itu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Itu diamalkan. Jangan sampai kita belajar ini cuma sampai di majelis ilmu saja. Keluar masjid tidak diamalkan. Ya, kita mungkin sering mendengarkan bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, tidak akan bergerak kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya tentang apa? Ilmunya. Sudah diamalkan atau belum? Nah, kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu-ilmu yang sudah kita ketahui, tapi kenapa tidak diamalkan? Jadi minimal untuk sunnah-sunnah yang pernah kita dengar itu amalkanlah sekali. Ya, minimal.
Tapi kalau yang memang itu sifatnya rutin, kalau bisa dirutinkan. Wallahu alam bissawab. Nah, jadi siwak adalah salah satu sunnah ya ketika kita ingin berwudu. Nah, dan sunnah siwak ini disepakati oleh para ulama. Sunnah bersiwak ini disepakati oleh para ulama. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya siwak itu sunnah. Ya cuma ada khilaf ketika berpuasa. Apakah tetap disunahkan siwak atau tidak? Tapi pendapat yang lebih rajih, tetap siwak itu diperbolehkan ketika kita berwudu atau sholat, meskipun kita sedang berpuasa. Dan siwak tidak membatalkan puasa, kecuali kayunya antum telan, maka puasa antum batal. Nah, wallahu alam bissawab. Taib, kita lanjut. Sunnah berikutnya kata beliau di sini, wa ghaslul yadaini ila rusghaini thalathan. Di antara sunnah adalah mencuci telapak tangan. Ya, di awal-awal wudu kita mencuci telapak tangan sebelum kita kumur-kumur. Ya, itu cuci dulu telapak tangan kita sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali, sebagaimana dalam hadis Aus bin Aus Ats-Tsaqafi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh Aus bin Aus Ats-Tsaqafi radhiyallahu an, raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa fastawkaba thalathan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah berwudu, kata sahabat yang mulia ini, kemudian beliau mencuci tangan beliau sebanyak atau telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Ya, dan juga telah sahih dalam hadis sahihain, di hadis Utsman bin Affan. Ya, ketika Utsman bin Affan mempraktekkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau cuci dulu telapak tangan beliau sebanyak 3 kali. Ya, jadi artinya ini sunnah. Artinya ini sunnah, tapi bukan wajib, ya. Sunnah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Nah, inilah beberapa sunnah yang dibawakan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Tapi ada sunnah-sunnah lain yang tidak beliau bawakan. Sebagai faedah, ya, ana tambahkan untuk kita, untuk tambahan faedah ilmu, di antara sunnah wudu pula yang tidak disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani. Nah, di antara sunnah berwudu adalah mendahulukan anggota yang sebelah kanan, ya, baru yang sebelah kiri. Ini diantara sunnah, ya, ini diantara sunnah. Sebagaimana dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasanya Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuhibbu at-tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tahurihi aw tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat senang mendahulukan anggota tubuh yang sebelah kanan atau memakai anggota tubuh yang sebelah kanan. Senang Rasulullah itu dalam beberapa perkara, ya, dalam beberapa perkara yang kata ulama perkara-perkara yang baik. Di antaranya kata Aisyah, fitana ulihi, ketika pakai sandal itu dahulukan kaki sebelah kanan baru sebelah kiri. Ya, hukumnya sunnah. Naam, wa tarajjulihi, ketika bersisir Rasulullah itu mendahulukan ke sebelah dari yang sebelah kanan terlebih dahulu ketika bersisir bagi yang punya rambut, ya. Kemudian yang berikutnya wa fi tuhurihi, ketika bersuci kata Aisyah. Jadi ketika bersuci, baik itu berwudu ataupun mandi, berarti kita dahulukan yang sebelah kanan. Ya, ketika beliau bersuci beliau mendahulukan yang sebelah kanan. Makanya para ulama mengatakan berarti dari sini disunnahkan kita untuk mendahulukan anggota wudu yang sebelah kanan. Tapi kalau kita membasuh atau mencuci yang sebelah kiri dulu, wudu kita sah atau tidak? Sah. Ya, tapi kita berarti melakukan yang tidak afdol, karena afdolnya itu kita mendahulukan yang sebelah kanan. Dan ini kata para ulama untuk anggota tubuh yang ada kanan dan kirinya. Ya, kalau dia dianggap satu kesatuan maka tidak perlu kanan kiri. Contohnya apa? Kepala, ya, nggak perlu yang kanan dulu baru kiri. Kemudian telinga itu dianggap satu bagian. Kenapa? Bagian dari kepala, Pak. Ya, nggak perlu kita kanan dulu kemudian baru kiri, tidak, langsung saja kedua-duanya. Ya, kemudian istinsyak, memasukkan air ke lubang hidung, enggak perlu lubang sebelah kanan dulu,
baru lambang sebelah kiri, langsung dua-duanya ya. Jadi ini untuk yang ada kanan kiri seperti tangan dan juga kaki. Wallahu alam bissawab. Kemudian di antara sunnah berikutnya yang juga ada dalilnya adalah kita menyela-nyela jenggot yang lebat. Yang sudah kita jelaskan. Sunnah hukumnya. Bagi yang memiliki jenggot yang lebat, ketika cuci wajah, itu yang wajib adalah mencuci bagian luar dari jenggotnya. Mencuci bagian luar dari jenggot yang lebat, ya Pak ya. Dan tidak wajib untuk memasukkan air ke dalam-dalam, tidak wajib. Yang penting bagian luarnya saja. Cuma disunnahkan untuk menyela-nyela, jangan jari tangan kita ambil air, kemudian di sela-sela. Ya, itu disunnahkan bagi yang jenggotnya lebat. Kalau jenggotnya tipis, ya wajib untuk dicuci sampai ke kulit dagu kita. Yang jenggotnya tipis, ya. Naam. Dalilnya adalah hadis Anas ya bin Malik yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud ya rahimahullah, bahwasanya beliau melihat Rasulullah SAW berwudu, kemudian Rasulullah SAW khallala lihyatahu, ia menyela-nyela jenggot beliau, karena kita ketahui bersama jenggot Rasulullah itu lebat ya Pak ya. Jenggot Rasulullah itu lebat, saking lebatnya sahabat bisa lihat jenggot Rasulullah yang bergerak ketika sholat ya. Dari belakang kelihatan jenggot Rasulullah gerak-gerak, artinya beliau membaca seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian di antara sunnah berikutnya, sunnah wudu juga kata para ulama adalah dalkul a'dha, itu kita menggosok-gosok anggota wudhu kita ya. Ketika cuci muka digosok-gosok, benar-benar digosok, itu sunnah. Memang tidak wajib, yang wajibnya itu terkena air, tapi sunnah kita ratakan dengan tangan kita ya. Ketika cuci muka ratakan, digosok dengan tangan, cuci tangan digosok dengan tangan kita, kaki pun seperti itu, kita gosok-gosok dengan baik, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Zaid yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban. Dalam sahihnya, Abdullah bin Zaid mengatakan, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawadda faja'ala yadluku dhira'aihi. Aku pernah melihat Rasulullah berwudu, kata Abdullah bin Zaid, kemudian aku lihat Rasulullah itu menggosok-gosok tangan beliau. Ya, jadi ini sunnah. Kemudian yang berikutnya di antara sunnah pula kata para ulama adalah takhlilul asabi' al-yadaini wa rijlain. Menyela-nyela jari kita, baik jari tangan ataupun jari kaki. Jadi kita sela-sela seperti ini Pak ya. Ini adalah sunnah. Begitu pula kaki, jari-jari kita sela-sela. Sebagian ulama katakan pakai jari kelingking, seperti ini untuk kaki. Ya, enggak masalah, boleh insyaallah. Kalaupun mau seperti ini juga diperbolehkan. Intinya kita masukkan, ratakan dengan air di sela-sela jari kaki kita tersebut. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa khallilil asabi', dan sela-selalah jari-jari kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sunnah wudu berikutnya kata para ulama adalah ad-du'a ba'dal wudu, yaitu membaca doa. Ya, membaca doa ketika selesai wudu, berdoa atau berzikir wudu ya. Di antara doa dan zikir wudu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma minkum min ahadin yatawaddau fayusbighu wudu'ahu summa qala, dan tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah. Ya, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu, dia menyempurnakan wudunya dan membaca zikir tadi, kecuali akan dibukakan untuknya pintu surga yang jumlahnya berapa? 8. Subhanallah. Dibukakan pintu surga yang 8. Ya, ringan amalannya, tapi sering dilalaikan. Selesai wudu, selesai ngobrol, ya lupa membaca zikir ini. Subhanallah, pendek. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dalam riwayat Tirmidzi ya ditambahkan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Stop sampai situ.
Adapun tambahan waj'alni min ibadikas shalihin itu tidak ada riwayat yang sahihnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jadi ini sunnah di antara sunnah-sunnah wudu kita membaca zikir ini. Saya ulangi agar kita semua ingat dan hafal ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Nah, kemudian yang terakhir di antara sunnah-sunnah wudu adalah kita melakukan salat 2 rakaat wudu. Ya. Salat 2 rakaat wudu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man tawaddaa nahwa wudu'i hadza, thumma shalla rak'ataini lam yuhadditsu fihi ma nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kata Rasulullah, sempurna. Cara wudu yang kita ketahui bersama, Pak ya. Mulai dari cuci telapak tangan, kemudian kumur-kumur, istinsyak, cuci muka, kemudian cuci tangan sampai siku, mengusap kepala kita, ya, kemudian telinga, lalu cuci kaki sampai kedua mata kaki, lalu membaca doanya, kemudian salat, kata Rasulullah, 2 rakaat. Kemudian salat 2 rakaat. Ya. Yang mana dalam salat tersebut dia khusyuk, tidak ngomong dengan dirinya sendiri. Ya, artinya khusyuk dia dalam salat tersebut. Apa kata Rasulullah? Diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Subhanallah. Ini diantara keutamaan salat 2 rakaat setelah wudu. Ya, dan salat 2 rakaat setelah wudu ini dilakukan kapan saja, Pak. Yang penting setelah kita berwudu. Meskipun kita wudunya di waktu-waktu terlarang, ba'da asar misalnya. Ba'da asar kita berwudu, boleh kita salat ba'da wudu. Ya, ba'da subuh kita berwudu, boleh kita salat 2 rakaat setelah wudu. Karena waktu-waktu terlarang itu salat yang dilarang setelah asar ya, sampai terbenam matahari, setelah subuh sampai terbitnya matahari, kemudian ketika matahari tepat di atas kepala kita sebelum tergelincir ke arah barat. Ini waktu-waktu yang terlarang salat. Ini maksudnya salat-salat sunnah mutlak. Adapun salat-salat yang ada sebabnya seperti salat sunnah wudu, salat tahiyatul masjid, ya, maka ini tidak terlarang. Pendapat yang lebih rajih tidak terlarang. Dan ini pendapat al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Wallahu alam bissawab. Nah, inilah beberapa sunnah-sunnah wudu Bapak-bapak sekalian yang bisa kita jelaskan. Beberapa di antaranya disebutkan oleh al-Imam Syaukani dan beberapa tambahannya itu ana tambahkan dari kitab-kitab ulama yang lainnya. Wallahu alam bissawab. Nah, kita lanjutkan ke fasal berikutnya. Berkata al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, faslun. Fasal berikutnya kata beliau, fintiqadil wudu, yaitu tentang pembatal wudu. Jadi rukun-rukun wudu sudah kita ketahui, sunnah-sunnah wudu juga sudah kita ketahui, diamalkan seluruhnya. Ya, kemudian kita juga harus mengetahui pembatal wudu. Agar kalau kita melakukan salah satu dari pembatal wudu ini, kita tahu berarti wudu kita batal. Ya, apa saja pembatal wudu kata beliau? Beliau mengatakan yang pertama, wa yantaqidu bima kharaja minal farjaini min ainin aw rihin. Dan wudu itu batal yang pertama dengan keluarnya ya benda ain itu satu zat benda atau angin minal farjaini dari 2 jalur, kubul dan dubur. Kubul itu adalah jalur yang depan, ya, saluran air kencing itu namanya kubul. Adapun dubur itu jalur yang belakang, saluran buang air besar, ya, itu tempatnya di belakang. Sebagaimana kita ketahui bersama. Nah, keluarnya satu benda, ya, baik benda padat ataupun benda cair atau udara angin. Kalau dia keluarnya dari salah satu dari 2 jalur ini, kubul dan dubur, maka dia membatalkan wudu. Ya. Dan yang dijadikan patokan Bapak-bapak sekalian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, itu adalah tempat keluarnya, bukan benda yang keluar. Yang menjadi patokan adalah tempat keluarnya. Selama tempat keluarnya adalah kubul dan dubur, maka wudu batal apapun benda yang keluar. Taib?
Karena ini masalah khilafiyah di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan yang menjadi tolak ukur itu bendanya, bukan tempat keluarnya. Ya, maksudnya apa? Kalau benda yang keluar benda najis baru batal. Tapi kalau yang keluar bukan benda yang najis, seperti mohon maaf misalnya keluar cacing misalnya dari dubur, misalnya, ya, atau keluar batu dari kubul misalnya, waliyadzubillah, misalnya. Batal enggak wudhu kita? Sebagian ulama mengatakan enggak. Kenapa? Cacing najis enggak? Enggak. Ya, batu najis enggak? Tidak. Ya. Jadi kalau keluar bendanya kan suci, maka enggak batal. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Ya, tapi pendapat yang lebih tepat wallahu alam yang menjadi tolak ukur patokan bukan benda yang keluar, tapi tempat keluarnya. Kalau tempat keluarnya kubul dan dubur, benda apapun yang keluar, baik benda tersebut najis ataupun tidak najis, maka dia membatalkan wudu. Ya, keluar cacing tadi atau keluar batu, maka wudu batal. Ya, kok bisa seperti itu? Betul, itulah. Ya, apapun benda yang keluar. Dalilnya apa? Dalilnya kentut. Buang angin. Pertanyaannya, angin itu najis enggak? Enggak. Tapi ketika keluar dari dubur, batal nggak wudu? Batal. Berarti di sini kata ulama yang jadi patokan itu adalah tempat keluarnya. Ya, pahami baik-baik. Ya, ini pendapat Imam Syafi'i. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, wallahu alam. Jadi yang jadi patokan adalah keluarnya sesuatu dari kubulan dubur, bukan bendanya. Apapun yang keluar. Ya, baik yang keluar itu yang memang biasa keluar ataupun benda-benda asing yang memang nggak biasa keluar. Ya, selama keluarnya dari kubul dan dubur, maka dia membatalkan wudu. Apa dalilnya? Dalilnya banyak sekali. Dalilnya banyak sekali Bapak-bapak sekalian. Intinya yang keluar dari kubul dan dubur membatalkan. Ya, seperti benda-benda yang biasa keluar seperti air kencing, keluarnya madhi, ya, keluarnya wadi, itu membatalkan wudu semuanya. Ya, atau apa namanya ghaid, ya, keluarnya air besar, buang air besar yang dari dubur itu juga membatalkan wudu. Keluarnya angin itu juga membatalkan wudu. Di antara dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawaddaa. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah menerima salat salah seorang di antara kalian kalau dia berhadas sampai dia berwudu. Ya. Kemudian Abu Hurairah ditanya oleh murid-murid beliau, ya, mal hadas, wahai Abu Hurairah, apa itu hadas? Ya, salat seorang tuh enggak diterima kalau dia berhadas. Pertanyaannya, apa itu hadas? Maka Abu Hurairah mengatakan, fusaun au duratun. Hadas itu adalah fusa. Fusa itu adalah kentut yang tidak bersuara atau suaranya pelan, ya, merdu. Nah, keluar tidak tidak cempreng suaranya. Nah, ya itu namanya fusa. Tayyib. Itu bahasa Arabnya, bahasa Arab nih luar biasa, Pak, ya. Kaya. Kentut saja ada bedanya. Yang suara besar itu namanya, suara kecil namanya fusaun, ya. Yang suaranya besar duratun. Ya, durat gitu ya. Nah, duratun. Jadi ini menunjukkan kayanya bahasa Arab. Nah, jadi kata Abu Hurairah, yang namanya hadas itu buang angin, baik bersuara ataupun tidak bersuara. Ya, bukan berarti hanya buang angin, tapi Abu Hurairah ingin memberitahukan bahwasanya minimal buang angin. Angin saja kalau keluar batal, apalagi yang keluar lebih dari angin. Ya, zat cair atau zat padat, maka jelas itu hadas. Ya, makanya para ulama sepakat buang angin, buang air kecil, buang air besar itu membatalkan wudu. Sepakat, tidak ada khilaf di antara para ulama. Ya, di sini juga disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab syarahnya, beliau mengatakan ini ijma' ulama. Kemudian juga keluarnya madhi, itu juga ijma' ulama membatalkan wudu. Keluarnya wadi, itu juga ijma' ulama membatalkan wudu. Ya, wallahu alam bisawab. Jadi pembatal wudu yang pertama, keluarnya sesuatu dari kubul ataupun dubur. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua kata beliau, pembatal wudu, wa bima yujibul ghuslah. Dan wudu juga batal
Ya, dikarenakan hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Dikarenakan hal-hal yang mewajibkan kita untuk mandi. Ya, kita itu wajib mandi kapan, Pak? Ketika junub. Nah, berarti kalau kita junub bukan hanya wajib mandi, artinya wudu kita juga batal. Ya, wudu kita juga batal. Jadi setiap yang mewajibkan kita mandi, ya maka itu otomatis membatalkan wudu. Otomatis membatalkan wudu. Wanita haid, wanita nifas, ya berarti wudunya juga batal. Wudunya juga batal, kata beliau, wa bima yujibul ghusl, dan setiap hal yang yang mewajibkan kita untuk mandi, maka berarti itu pembatal wudu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, wa naumul muttaji', dan tidur dalam keadaan berbaring. Dan tidur dalam keadaan berbaring, kata beliau. Ini diantara pembatal wudu. Ya, ini pendapat yang disampaikan oleh Al-Imam Syaukani dalam kitab beliau ini. Tapi perlu diketahui masalah tidur, apakah tidur membatalkan wudu atau tidak, ini ulama berbeda pendapat. Ya, Pak ya. Ada 7 atau 8 pendapat. Luar biasa. Ada 7 atau 8 pendapat tentang apakah tidur itu membatalkan wudu atau tidak. 8 pendapat. Ya. Nanti kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Silakan azan dulu. Ya, kita lanjutkan. Jadi tentang masalah tidur, apakah tidur membatalkan wudu atau tidak, maka tadi kita singgung ada 8 pendapat, ya. Tapi tidak perlu kita bahas satu persatu khilaf ini karena akan sangat panjang jadinya. Ya, sebagian ulama yang ada yang berpendapat tidur itu yang batal kalau berbaring, seperti Imam Syaukani. Kalau dia tidurnya duduk maka tidak batal. Sebagian ulama mengatakan tidur gimana pun bentuknya maka batal. Sebagian ulama yang mengatakan tidur bagaimana pun bentuknya tidak batal. Intinya sampai 8 pendapat. Ya. Nah, pendapat yang lebih kuat wallahu a'lam bissawab, ya, bukan pendapat Imam Syaukani ini. Bukan pendapat Imam Syaukani, tapi pendapat yang lebih kuat adalah pendapat Imam Malik. Mazhab Malik. Apa? Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Bagaimanapun posisinya, baik posisinya dalam keadaan berbaring, ataupun duduk, ataupun ketika sujud ketiduran misalnya, ya, ataupun posisi-posisi lain, ya, apapun posisinya, selama tidurnya nyenyak, maka itu membatalkan wudu. Adapun kalau tidurnya tidak nyenyak, ya, bahasa kita tidur ayam, ya, ya, tidak nyenyak. Yang seperti ini tidak membatalkan wudu. Ya, kenapa? Karena ada dalil-dalil Bapak-bapak sekalian yang seakan-akan bertentangan. Ya, ada sebagian dalil yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman nama falyatawaddo." Barang siapa yang tidur, maka hendaklah dia berwudu. Nah, zahir hadis ini berarti menjelaskan bahwasanya orang yang tidur itu dia harus berwudu. Tapi ada dalil lain yang juga sahih, bahwasanya dahulu para sahabat ketika mereka menunggu Rasulullah datang sholat, ya, jeda antara adzan dan iqamat, mereka nunggu sampai tertidur di masjid. Ya, tidur. Nah, ketika qomat mereka langsung sholat, tidak wudu lagi. Kalau tidur membatalkan wudu, kenapa mereka nggak wudu lagi? Kenapa Rasulullah nggak nyuruh mereka wudu juga? Ya, nah maka dari sini para ulama berbeda pendapat sampai 8 pendapat, Pak. Allahu a'lam, yang lebih kuat yang sebagaimana Anda jelaskan tadi, untuk menggabungkan kedua dalil ini, ya, yang seakan-akan bertentangan ini, cara menggabungkannya adalah kalau tidurnya nyenyak baru batal. Kalau nggak nyenyak baru tidak batal.
Maka sabda Rasul yang mengatakan barang siapa yang tertidur maka hendaklah dia berwudu, itu kalau tidurnya nyenyak. Adapun hadis yang menjelaskan sahabat tertidur di masjid, kenapa mereka enggak wudu? Karena tidur mereka enggak nyenyak, cuma tidur ayam saja. Nah, ketika qomat langsung bangun, mereka masih dengar. Baik, maka dari itu tidur yang membatalkan wudu adalah tidur yang nyenyak. Sekarang pertanyaannya, Ustaz, gimana kita tahu tidurnya atau enggak? Dikembalikan kepada diri sendiri masing-masing. Ya. Di antara ciri-ciri tidur nyenyak itu enggak dengar suara apapun. Ya, tidur ada gentongnya Pak, jelentung. Oh, masih mantap. Ya. Di antara tidurnya nyenyak pula kata ulama menetes sesuatu dari mulutnya, celetes, ya. Ini di antara tanda tidurnya nyenyak. Kalau sudah seperti itu nyenyaklah itu. Ya, segera berwudu, jangan ngotot. Enggak nyenyak, enggak nyenyak sampai bersih ke iler. Enggak nyenyak macam mana? Ya, kalau sudah tidur nyenyak wudu. Toyib, karena wudu kita batal. Ya, jadi ini dikembalikan kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kita tertidur nyenyak beranggapan enggak tidur nyenyak. Itu dikembalikan pada diri kita. Kita yang tahu. Nah, ini antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bissawab. Insyaallah sampai sini dulu yang bisa kita jelaskan. Masih ada beberapa pembatal wudu yang lainnya yang insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan atau tidak? Silakan Kak Dedi. Masalah mengusap sepatu. Iya. Sama kalau perempuan usap jilbab itu Ustaz ya. Iya. Itu kita lakukan untuk sekali atau untuk lagi-lagi. Kalau batal usap lagi apa-apanya ada lakukan. Iya, kalau batal usap lagi. Ya, maksudnya berwudu dulu, berwudu ya kan? Wudu ulang lagi ya. Iya, wudu ulang lagi. Ketika sampai kaki cukup diusap, nggak usah dibuka sepatunya seperti itu. Ya, bukan ketika batal langsung cuma usap aja, enggak, tetap berwudu lagi. Berwudu, ketika sampai mau kaki nggak perlu dibuka sepatu untuk dicuci, tapi cukup diusap saja dan boleh berkali-kali. Cuma ada batasan waktu maksimal. Ya, untuk musafir berapa hari? 3 hari 3 malam. Untuk mukim 1 hari 1 malam. Nah, kalau sudah sampai habis waktu maksimalnya, maka baru wajib dibuka sepatunya untuk dicuci seperti itu. Ya, begitu pula untuk mengusap. Adapun mengusap sorban, ya, maka wallahu a'lam pendapat yang lebih kuat itu tidak ada batasan waktu. Ya, batasan waktu itu untuk khuf saja, sepatu saja. Untuk mengusap imamah atau sorban tidak ada batasan waktu. Begitu juga seorang wanita untuk mengusap khimar jilbabnya, ya, itu sebagian ulama membolehkan bagi wanita mengusap di atas jilbab, meskipun lebih kehati-hatian kalau wanita mau wudu itu lebih baik ada bagian rambutnya yang dikenakan air, ya, masukkan dari bawah jilbab, basahkan sedikit, baru sisanya diusap di atas jilbab, itu boleh insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, masih ada? Cukup? Tidak ada lagi? Silakan Mas Dani. Apa? Ya. Boleh digabungkan, ya. Salat ba'da wudu itu boleh digabungkan dengan salat tahiyatul masjid, ya. Dan boleh juga ditambah satu lagi, misalnya qabliyah. Boleh. Kita selesai wudu masuk masjid, misalnya qabliyah zuhur langsung 3 niat. Boleh insyaallah mendapatkan ketiga pahala tersebut dari 3 salat itu insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Nah, cukup ya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.